Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana dengan NIM 2312500101. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi perencanaan pendidikan. Pengertian evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan bisa dianggap sebagai cara untuk memeriksa bagaimana evaluasi pendidikan berlangsung. Misalnya, apakah siswa belajar dengan baik, apakah guru mengajar dengan efektif, dan apakah sekolah menyediakan fasilitas dengan baik. Hasil dari evaluasi ini digunakan untuk membuat pendidikan lebih baik lagi. Tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan memiliki beberapa tujuan yang penting. Memastikan kualitas pendidikan. Dengan evaluasi, kita bisa melihat apakah pendidikan yang diberikan sudah cukup baik atau belum. Mendeteksi masalah. Evaluasi membantu menemukan masalah-masalah yang ada di sekolah atau dalam proses belajar mengajar. Meningkatkan kebijakan pendidikan. Setelah masalah teridentifikasi, pemerintah atau pihak sekolah bisa membuat kebijakan baru untuk memperbaiki pendidikan. Mengukur efektivitas program. Beberapa program seperti pemberian beasiswa atau bantuan untuk siswa miskin bisa dievaluasi untuk melihat apakah program tersebut berjalan dengan baik dan efektif. Adapun jenis-jenis evaluasi pendidikan. Di Indonesia, ada beberapa jenis evaluasi pendidikan yang bisa dilakukan, yaitu evaluasi kurikulum. Menilai apakah evaluasi kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Evaluasi pembelajaran. Mengukur seberapa baik guru mengajar dan seberapa baik siswa memahami pembelajaran. Dan evaluasi infrastruktur pendidikan. Melihat apakah fasilitas di sekolah seperti gedung, perpustakaan, dan laboratorium sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada evaluasi program pemerintah. Mengukur keberhasilan program-program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar KIP atau Program Indonesia Pintar PIP. Adapun tantangan evaluasi pendidikan di Indonesia. Evaluasi pendidikan di Indonesia tidak selalu berjalan dengan mudah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain yaitu perbedaan kualitas antar daerah. Ada kesenjangan besar antara sekolah di perkotaan dan perdesaan. Sekolah di kota besar biasanya lebih maju dibandingkan sekolah di perdesaan, terutama dalam fasilitas dan kualitas guru. Adapun kurangnya data yang valid. Di beberapa daerah sulit untuk mendapatkan data yang akurat tentang kondisi pendidikan. Ini juga bisa menyulitkan proses evaluasi. Dan selanjutnya, jumlah guru yang kurang memadai. Di beberapa daerah, terutama daerah terpencil, masih kekurangan guru yang berkualitas. Hal ini juga mempengaruhi evaluasi karena sulit mengukur kualitas pembelajaran jika gurunya kurang cukup dan tidak kompeten. Ada juga distribusi anggaran yang tidak merata. Sebagian besar anggaran pendidikan mungkin terserap di kota-kota besar. Sementara sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan sumber daya yang cukup. Adapun solusi untuk meningkatkan evaluasi pendidikan. Ada beberapa solusi untuk meningkatkan evaluasi pendidikan di Indonesia.
Yang pertama yaitu memperbaiki sistem pengumpulan data. Pemerintah perlu meningkatkan teknologi dan cara pengumpulan data agar informasi yang diperoleh akurat. Hal ini akan memudahkan evaluasi dan perbaikan kebijakan. Dan yang kedua, peningkatan pelatihan guru. Guru-guru perlu mendapatkan pelatihan yang lebih agar mereka bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan menjalankan evaluasi di sekolah masing-masing. Ada juga yang ketiga, pemerataan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu juga memperhatikan anggaran pendidikan didistribusikan secara merata ke seluruh daerah sehingga tidak ada lagi sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitasnya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan partisipasi semua pihak. Evaluasi pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat, orang tua, dan pihak sekolah itu sendiri. Semua pihak harus bekerja sama sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.